Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Jangan lupa tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1436 sampai bab 1440. Natasha mengembalikan. Ubah dengan patuh mengambil minuman dan menyesapnya. Setelah itu, Ye Chong berdiri dan berjalan menuju sekelompok pria kekar. Dibandingkan dengan 20 pria kuat ini, tubuh Ye Chong terlihat sangat lemah. Ini seperti anak domba yang dikelilingi oleh sekelompok harimau. Dia terlihat sangat lemah sehingga dia bisa dirobohkan oleh orang-orang besar ini hanya dengan 1 atau 2 pukulan. Ubah juga sedikit gugup, memejamkan mata, dan buru-buru meminum jus jeruk. Dia sangat mempercayai kata-kata Ye Chong, dan setelah minum jus jeruk, Ye Chong kembali. Tuan A berkata, "Tunggu apa lagi, tangkap dia." Setelah itu, sekitar 20 orang ini bergegas menuju Ye Chong. Segera setelah itu, hanya terdengar suara bang 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 bang. Dalam 1 menit, lebih dari 20 orang semuanya dirobohkan. Pada saat ini, Ubah juga selesai meminum jus jeruknya. Dia membuka matanya, dan benar saja, dia melihat Ye Chong telah berjalan kembali dengan senyuman di wajahnya. Dan Ubah terkejut saat mengetahui banyak orang tergeletak di tanah sambil memegangi perut dan berteriak. Ubah berkata dengan penuh semangat, "Kakak, jadi kamu sangat baik." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Begitulah." Tuan A dan orang-orang di sekitarnya tercengang saat ini. 20 atau lebih pria kuat dirobohkan dalam sekejap. Mungkinkah ini kekuatan oriental kuno yang misterius? Tuan A memandang Ye Chong dengan dingin. "Tidak heran kamu begitu merajalela, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kemampuan. Sekarang, saya lebih yakin bahwa Anda pasti telah membunuh Nona Natasha." Meskipun Ye Chong sangat kuat, Tuan A tidak terlalu takut, karena di belakangnya ada dukungan dari keluarga Browning. Apalagi saat ini Tuan A sangat marah. Ini pertama kalinya dia menjadi tuan rumah bola. Gengsi, belum ditetapkan, namun saya bertemu dengan master seperti Ye Chong. Jika Anda tidak memberi pelajaran pada Ye Chong, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan, orang-orang di kota kecil ini? Tuan A melanjutkan dengan suara dingin, "Sudah kubilang, kamu keluarga Browning yang diprovokasi sekarang, Anda mencari kematian, saya menelepon sekarang dan menelepon Brownings, Anda menunggu untuk mati." Semua orang juga menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Ye Chong. Meskipun Ye Chong tampaknya sangat kuat, dia mengalahkan semua orang besar ini. Namun, Ye Chong menghadapi keluarga Browning. Semua orang merasa bahwa Ye Chong sudah waktunya untuk mati. Seseorang berbisik, "Bocah ini, aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat telapak tangan beruang itu." Ini adalah pepatah negara Mao, yang mirip dengan pepatah Cina, "Saya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi," artinya. Jika Anda berani memprovokasi keluarga Browning, bagaimanapun caranya kuat Anda akan mati. Mendengar kata-kata tersebut, Tuan A menjadi semakin bangga, dan dia mengeluarkan teleponnya. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, berkata, "Jangan panggil, bukankah kamu menelepon seseorang dari keluarga Browning?" "Aku di sini." "Apakah itu cukup?" Tuan A merasa suaranya tidak asing. Dia melirik ke sumber suara dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia melihat seorang wanita berpakaian pelayan keluar, juga dilepas, memperlihatkan penampilan aslinya, itu Natasha. Wanita tertua dari keluarga Browning. Natasha, semua orang langsung gempar. Tetapi Tuan A sangat ketakutan sehingga wajahnya yang dulu menjadi pucat. Ye Chong terkekeh, dia sudah mengetahui bahwa Natasha bersembunyi di perjamuan, tapi dia tetap diam. Tuan A bergegas maju dan berkata, "Oh, Nona, kamu kembali, aku bahkan tidak tahu kemana kamu pergi, aku mudah ditemukan." Natasha berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu kemana aku pergi." "Kemana kamu pergi? Bukankah kamu pergi ke Red Manor bersamaku?"
Semua orang di kota terkejut ketika mendengar nama Red Manor. Mereka hanyalah orang biasa yang sangat takut dengan organisasi Perang Merah. Tuan A, saya tidak menyangka Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun, dan akhirnya menjual saya ke Vegeta. Kata Natasha, oh, bagaimana Anda mengatakan itu? Tuan A dengan cepat berkata, bukan itu masalahnya, tidak ada hal seperti itu, Anda, jangan salah paham, Nona, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Iya kan? Natasha berkata dengan marah, katakan padamu, Vegeta telah menjelaskan semuanya padaku. Tuan A kehilangan kata-kata, Anda mendedikasikan saya untuk Vegeta. Selain mendapatkan keuntungan dari Vegeta, Anda juga bisa menggantikan saya dan menjadi pengelola kota ini. Tuan A, Anda benar-benar banyak akal, Anda sudah lama bersama saya bahkan tidak tahu kamu memiliki kebijaksanaan seperti itu. Nada suara Natasha sangat dingin, Tuan A menjadi pucat karena ketakutan. Nona, ini salah paham, ini salah paham. Oh, ini salah paham. Natasha menatapnya dengan dingin. Mergaris bawah menara, aku dipaksa, Nona. Tolong selamatkan aku. Natasha mendengus, lalu merekrut beberapa orang untuk menyeret Tuan A keluar seperti anjing mati. Tidak ada yang mengira kecelakaan seperti itu akan terjadi. Tuan A, yang baru saja berpuas diri, berubah menjadi seekor anjing. Semua orang yang hadir memandang Natasha dengan hati-hati. Saat ini, saya melihat Sir Green berusaha bersembunyi di belakang orang lain dengan putus asa, bukan untuk menarik perhatian. Namun, tubuhnya terlalu gemuk, apapun yang terjadi, dia bisa dilihat secara sekilas. Natasha melirik Sir Green, mendengus dan berkata, Tuan Green, keluarga Browning kami mengirim Anda untuk mengelola kota ini. Tetapi jelas, manajemen Anda tidak baik, mulai hari ini, Anda akan disingkirkan. Posisi Sir Green. Tersenyum kecut dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia hanya membuka mulutnya karena malu dan tidak berani berbicara lagi. Saat ini, Natasha berjalan ke sisi Ye Chong, dan membawa Ye Chong ke kamar single di lantai 2. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa anak ini benar-benar mengenal Nona Natasha. Saat ini, tidak ada lagi yang berani membenci Ye Chong. Datang ke kamar di lantai 2, di dalamnya sangat sepi. Natasha bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa anak ini? Ye Chong kemudian dengan singkat memberitahu Natasha apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan Natasha, dia juga sangat tersentuh dengan cerita Ubah. Tidak peduli apa, kata Natasha, kami adalah musuh sebelumnya. Tapi kali ini, kamu menyelamatkan hidupku, dan kita akan seimbang. Mulai sekarang, aku tidak akan mengejarmu lagi, kata Ye Chong sambil tersenyum. Mudah untuk dibicarakan, Ye Chong berkata dalam hatinya bahwa temperamen Natasha sesuai dengan seleranya sendiri. Dia berkata kepada Natasha, solusi transformasi dan pejuang palsu ini jelas bukan hal yang baik. Saya menyarankan Anda untuk memutuskan kontak dengan hal-hal ini sesegera mungkin, termasuk organisasi Perang Merah. Natasha mengangguk, organisasi Perang Merah telah melakukan banyak hal ketidakadilan dan akan musnah cepat atau lambat. Ye Chong berkata, itu benar. Natasha melanjutkan, saya akan membujuk ayah saya ketika saya kembali. Vegeta dari organisasi Perang Merah sangat kasar kepada saya. Saya pikir ayah saya akan mendengarkan saya. Kemudian, Natasha berpikir setelah memikirkannya. Dia berkata kepada Ye Chong, satu hal lagi. Meskipun organisasi Perang Merah tidak tahu bagaimana Vegeta mati, tetapi mereka akan menemukan saya cepat atau lambat. Saya yakin tidak akan lama lagi organisasi Perang Merah akan menanganinya. Kami adalah keluarga Browning. Jadi, Natasha tergagap. Ye Chong tahu apa yang ingin dikatakan Natasha. Tadi malam, Natasha telah melihat betapa kuatnya avatar Sulin. Dia tahu kekuatan di belakang Ye Chong dan dapat dengan mudah menangani organisasi Perang Merah. Oleh karena itu, Natasha ingin meminta Ye Chong untuk mengambil tindakan dan menghancurkan organisasi Perang Merah. Dengan cara ini mereka juga dapat melindungi keluarga Browning.
Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya akan menemukan kesempatan untuk melenyapkan organisasi Perang Merah ini. Saya percaya itu akan segera terjadi. Kalau begitu saya akan berterima kasih banyak." Kata Natasara. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tolonglah aku." Mengatakan ini, Ye Chong menepuk kepala Ubah. Natasha langsung mengerti apa yang dikatakan Ye Chong. "Kamu ingin aku menjaga Ubah?" Ye Chong mengangguk sambil tersenyum. Ubah juga berperilaku sangat baik, dan dengan cepat berkata, "Saudari Natasha, kamu sangat cantik dan pintar." Ye Chong berkata, "Anak ini sangat miskin. Saya harap kamu bisa merawatnya dengan baik." Natasha berkata dengan nada smile, "Tidak masalah. Ubah sangat imut. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan Ubah seperti saudaraku sendiri." Ye Chong tersenyum dan menyentuh kepala Ubah, "Kenapa kamu tidak memanggilku kakak?" Ubah tiba-tiba merasa sedikit malu, dan berkata dengan senyum manis, "Kakak." Natasha juga sangat senang. Setelah akhirnya mengatur semuanya, Natasha membawa Ubah kembali ke wilayah keluarga Browning dengan pesawat. Dan Ye Chong tidak kembali dengan Natasha, tetapi naik pesawat lain dan terbang kembali ke Huaxia langsung dari sini. 5 jam kemudian, Ye Chong telah kembali ke batas Jinling. Segera setelah itu, Ye Chong kembali ke Jinling First Jin Research Institute. Saat ini, Ye Chong mengenakan pakaian orang asing, dan penjaga di pintu hampir tidak mengenali Ye Chong. Dia melihatnya untuk waktu yang lama sebelum dia mengenalinya. "Hei, ternyata Tuan Ye sudah kembali, hebat, semua orang mencarimu dengan tergesa-gesa selama 2 hari ini." Setelah itu, Ye Chong datang ke rumah Wang Zhongyu kantor. Yu dan Pan Wei semuanya telah kembali. Saat ini, keduanya sedang duduk di kantor, mengkhawatirkan hilangnya Ye Chong. Ketika Pan Wei melihat Ye Chong masuk, dia terkejut sesaat, lalu melompat kegirangan dan memeluk Ye Chong. Dia berkata, "Kakak Ye Chong, kamu akhirnya kembali. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kami sudah lama mencarimu, tapi kami belum menemukanmu. Kupikir kamu sudah mati. Sungguh, itu membuatku sedih begitu lama. Wowo." Pan Wei berkata, air mata sebening kristal mengalir dari matanya. Melihat Pan Wei seperti ini, Ye Chong sangat terharu. Saat hendak memeluk Pan Wei, Wang Zhongyu tiba-tiba datang. Wang Zhongyu masih memiliki wajah serius, dan terbatuk ringan 2 kali. "Wei Wei, cepat lepaskan, seberapa baik ini?" Pan Wei dengan cepat melepaskannya, dan berkata dengan wajah memerah, "Aku sangat bahagia." Wang Zhongyu terus berkata dengan serius, "Wei Wei, kamu masih muda. Kamu harus memperhatikan citramu. Kamu seorang gadis. Mengapa kamu dipeluk oleh orang lain dengan santai? Bagaimana kamu akan menemukan pasangan setelah ini?" Pan Wei diam-diam menjulurkan lidahnya pada Ye Chong. Ye Chong tersenyum, sepertinya Wang Zhongyu masih sama. Saat itulah Wang Zhongyu melihat ke arah Ye Chong, ingin bertanya tentang situasinya. Pada saat ini, Pan Wei dengan cepat berkata, "Oh, iya, Ayah Baptis, bukankah kamu masih memiliki penelitian untuk dilakukan hari ini?" Kata Pan Wei sambil mendorong Ye Chong keluar. "Ayah Baptis, kami berdua akan keluar, jadi kami tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, Pan Wei menyeret Ye Chong keluar. "Hei, jangan pergi, aku masih ingin tahu Xiao Ye, apa yang terjadi selama ini?" teriak Wang Zhongyu, tapi saat ini, Pan Wei sudah membawa Ye Chong, meninggalkan gedung kantor, dan datang ke asrama di belakang. Setelah memasuki ruangan, Pan Wei memeluk Ye Chong. Setelah keduanya bercumbu sebentar, Pan Wei bertanya di telinga Ye Chong, "Kakak Ye Chong, apa yang terjadi padamu selama ini?" Setelah itu, keduanya menceritakan kisah mereka sendiri. Ternyata ketika perahu monyet air itu meledak, sebenarnya tidak mempengaruhi perahu Pan Wei. Tapi Pan Wei dan Zhu Jiayin hanya ketakutan, jadi mereka berteriak. Bersamaan dengan ledakan itu, cahaya merah yang menyilaukan menyala dan kemudian menghilang. Saat itu,
Pan Wei dan yang lainnya tidak peduli, dan segera pergi mencari Ye Chong. Namun, Ye Chong sudah menghilang. Bahkan tubuh monyet air yang compang camping dapat ditemukan, tetapi Ye Chong tidak pernah ditemukan. Mereka percaya bahwa kekuatan Ye Chong seharusnya bisa lolos dari ledakan, tetapi mereka tidak dapat menemukan Ye Chong, tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Kemudian, mereka kembali ke darat. Zhu Jiayin menggunakan kekuatan saluran kedua untuk mencari Ye Chong selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak berhasil. Ketika Ye Chong kembali hari ini, Pan Wei sedang berdiskusi dengan Wang Zhongyu kemana Ye Chong akan pergi. Pan Wei tidak tahu bahwa lampu merah itu adalah Raja Iblis Merah yang menangkap Ye Chong saat itu. Setelah itu, Ye Chong memberitahu Pan Wei tentang hal-hal aneh yang terjadi padanya dalam beberapa hari terakhir. Pan Wei sangat terkejut, dan ketika Pan Wei mendengar bahwa Ye Chong memukuli dirinya sendiri sampai mati dalam hantu, wajahnya tidak senang. Kamu benar-benar bersedia. Ye Chong terdiam, dan berkata dalam hatinya, gadis pikirannya benar-benar aneh. Apakah ini layak untuk diselidiki? Namun, melihat bahwa Pan Wei tampaknya benar-benar kesal, dia dengan cepat berkata, bukankah ini semua palsu? Itu hanya ilusi. Kamu bermimpi di malam hari. Meskipun itu ilusi, mungkin jadilah apa yang biasanya kamu pikirkan. Kata Pan Wei. Ye Chong tercengang. Kata-kata ini terdengar sangat familiar baginya. Dia menggosok hidungnya, tersenyum, meraih tangan kecil Pan Wei, dan berkata, kucing kecil, kamu tidak tahu betapa sakit hatiku setelah membunuhmu. Saat itu, aku hanya ingin pergi bersamamu, mati. Ye Chong mengatakan yang sebenarnya. Wajah cantik Pan Wei memerah. HMPH, siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu benar atau tidak? Ye Chong tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah yang aku katakan itu benar. Bagaimana menurutmu? Pan Wei mengangkat kepalanya. Sebelum dia selesai berbicara, mulut besar Ye Chong menekan bibir Pan Wei. Pan Wei berjuang beberapa kali dengan dan melingkarkan lengannya di leher Ye Chong, menempel pada Ye Chong. Ye Chong merasakan mulut kecil yang lembut, basah, dan manis. Di hidung, aroma yang akrab dan spesial melayang masuk. Ye Chong merasa sangat lega ketika dia mencium aroma khusus dari tubuh Pan Wei. 1 jam kemudian, keduanya keluar dari Pan Wei dan kamar tidur. Pan Wei merapikan sudut pakaiannya, tersipu, dan berkata, Kakak Ye Chong, kamu benar-benar tidak bertemu satu sama lain setiap hari, dan kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ye Chong tersenyum dan hendak berbicara. Pada saat ini, Pan Wei tiba-tiba mengeluarkan, "Ups. Ada apa?" tanya Ye Chong. Kemudian, dia melihat, dari posisi pintu masuk koridor, seorang wanita berjalan tergesa-gesa, wajahnya penuh amarah. Apakah itu Zhu Jiayin atau siapa? Ini buruk, aku mengguruimu. Aku lupa memberitahu saudari Jiayin tentang ini. Pan Wei berkata dengan suara rendah. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Ye Chong. Zhu Jiayin melirik Ye Chong, dan berkata dengan suara dingin, Ye Chong, kamu kembali. Sepertinya tidak ada yang salah, wajah Ye Chong memerah, dan dia berkata dengan senyum minta maaf, ya, tidak ada yang salah, jangan khawatir tentang itu. Tentu saja aku tidak khawatir, dan tentu saja kamu tidak perlu memberitahuku. Kata Zhu Jiayin dengan marah. Ye Chong menelan ludah, tidak berani berbicara. Zhu Jiayin mendengus, lalu melirik Pan Wei lagi. Oke, kamu Pan Wei kecil, kamu tidak memberitahuku kapan Ye Chong kembali, orang-orangku masih mencarinya. Jika bukan karena Wang Profesor menelepon dan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak tahu, apakah Anda mencoba untuk menyembunyikannya dari saya? Pan Wei menjulurkan lidahnya dengan cepat, dan berkata, Saudari Jiayin, jangan marah, aku hanya ingin menelepon, tetapi kamu tiba-tiba datang ke sini. Tentangmu, Zhu Jiayin berkata dengan marah. Ye Chong dan Pan Wei sangat marah dengan pelatihan Zhu Jiayin. Mereka hanya bisa tersenyum meminta maaf. Zhu Jiayin mendengus,
Saya benar-benar tidak mengerti. Anda tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu saya ketika Anda kembali. Apa yang Anda lakukan dengan Pan Wei di sini? Pintu kamar Pan Wei tidak tertutup, kata Zhu Jiayin sambil melihat di dalam. Alhasil, sekilas dia melihat sprei yang berantakan. Kalian berdua, ekspresi Zhu Jiayin berubah. Wajah cantik Pan Wei sedikit memerah. Oh, saudari Jiayin. Tidak, kami tidak. Pan Wei menjelaskan dengan lebih jelas. Ye Chong juga tersipu. Zhu Jiayin tidak tahu kenapa, dia merasa sedikit marah saat melihat pemandangan ini. Bukan hanya marah, tapi juga sedikit cemburu, bahkan sedikit sedih. Baik Pan Wei dan Ye Chong menunjukkan ekspresi yang memalukan. Zhu Jiayin juga dengan cepat menyembunyikan emosinya. Setelah itu, ketiganya mengobrol sebentar. Ye Chong memberitahu Zhu Jiayin apa yang dia alami lagi. Setelah mendengar ini, Zhu Jiayin juga terkejut. Aku tidak berharap banyak hal terjadi, sepertinya organisasi Perang Merah benar-benar menakutkan. Zhu Jiayin menghela nafas. 2 hari kemudian, setengah bulan telah tiba. Setelah 3 set gerbong, tidak ada lagi yang datang untuk berurusan dengan Wang Zhongyu. Setelah itu, personel dari departemen terkait di Huaxia mengambil alih semua pekerjaan penelitian Wang Zhongyu. Sekarang, penelitian Wang Zhongyu telah berada di bawah manajemen resmi, sehingga organisasi Perang Merah dan lainnya tidak akan lagi mengirim pembunuh. Karena mereka tahu bahwa meskipun Wang Zhongyu terbunuh sekarang, itu tidak akan membantu masalah ini. Sejauh ini, misi Ye Chong telah berhasil diselesaikan. Keesokan harinya, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada Pan Wei, Wang Zhongyu dan yang lainnya, dan kembali ke Istana Fenxiang. Duduk di pesawat khusus Istana Fenxiang, Ye Chong terbang kembali ke Wang Jiaji. Dia tidak muncul di Istana Fenxiang selama hampir setengah bulan. Segala sesuatu di Istana Fenxiang tidak banyak berubah. Ketika Ye Chong kembali, pria gendut, pria buta, dan bel kecil semuanya datang untuk menyambut Ye Chong. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setengah bulan, Ye Chong dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi orang-orang ini telah berkembang pesat. Tampaknya di tempat seperti Istana Fenxiang, kecepatan kultivasi memang berbeda dengan di tempat biasa di luar. Itu sebabnya ada begitu banyak pembudidaya yang patah kepala dan ingin pergi ke Istana Fenxiang. Tentu saja, selama periode waktu ini, kemajuan Ye Chong tidak kalah dengan mereka. Karena, dengan bantuan Pan Wei, Ye Chong, metode kultivasi ganda seni Dewa Naga sebenarnya lebih efektif. Hal pertama yang dilakukan Ye Chong ketika dia kembali adalah pergi ke Dan Fatang. Dia sangat berterima kasih kepada Sulin. Kali ini, jika bukan karena Sulin, dia mungkin telah dibunuh oleh Raja Iblis Merah. Sulin hanya mengatakan beberapa kata dengan acuh tak acuh, lalu membiarkan Ye Chong pergi. Setelah meninggalkan aula alkimia, Ye Chong pergi ke pusat misi dengan tergesa-gesa. Dia melaporkan penyelesaian tugasnya. Setelah menyelesaikan tugas kali ini, Ye Chong dihadiahi 5 pil pengumpul Qi dan 200.000 huobi. Kelima pil pengumpulan Qi ini bukan apa-apa bagi Ye Chong. Dia sekarang berada di aula alkimia, dan pil pengumpul Qi ini masih disempurnakan dengan metode yang dia berikan. Namun, 200.000 huobi sangat penting bagi Ye Chong. Dengan huobi ini, Ye Chong bisa pergi ke pembakar dupa untuk berlatih. Keesokan paginya, Ye Chong tiba di alun-alun pembakar dupa lebih awal. Gerbang pembakar dupa akan dibuka pada pukul 8 setiap pagi. Kecuali ada keperluan khusus, tutup tepat waktu jam 5 sore. Bulan ini, giliran Guru Wu untuk menjaga pembakar dupa. Ye Chong mengira dia pergi sangat awal, tetapi ketika dia tiba di alun-alun pembakar dupa, sudah ada antrian panjang di sini. Sumber daya kultivasi dari pembakar dupa terbatas, dan setiap kali Anda memasuki pembakar dupa untuk berlatih, Anda membutuhkan banyak huobi. Tentu saja, meskipun Anda memiliki huobi, Anda mungkin tidak dapat berlatih di pembakar dupa. Perhatikan juga first come first serve. Lagi pula, sumber daya terbatas,
dan hanya satu orang yang dapat menggunakan ruang latihan setiap hari. Dari luar, pembakar dupa ini berupa bangunan berbentuk silinder setinggi sekitar 5 meter. Interiornya adalah struktur seperti kerucut yang mengarah langsung ke tanah. Alasan mengapa pembakar dupa dapat meningkatkan kemajuan budidaya adalah karena ada api bumi di bawah pembakar dupa. Oleh karena itu, semakin rendah ruang pelatihan, semakin jelas efek alaminya. Setiap murid menyewa kamar terbaik dalam jangkauan ekonominya sendiri. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang mengantri di sini lebih awal. Hanya mereka yang berada di garis depan yang memiliki pilihan yang lebih baik. Beberapa orang bahkan datang mengantri 2 jam sebelum subuh. Tentu saja, ini untuk murid biasa. Ada pengecualian untuk semuanya, misalnya Chen Gang, murid nomor 1 di pelataran luar. Setiap kali dia berlatih, dia akan berada di ruangan tertentu. Dan bahkan jika Chen Gang belum muncul, murid lain tidak akan berani merebut ruangan ini. Sepertinya semua orang diam-diam setuju bahwa ruangan ini milik Chen Gang. Oleh karena itu, Chen Gang tidak pernah harus mengantri. Tidak peduli jam berapa dia datang, dia bisa menggunakan ruangan ini. Kekuatan Chen Gang begitu kuat sehingga tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada yang berani menghadapi Chen Gang dan merampok kamar Chen Gang. Ketika Ye Chong datang, tepat jam 8, dan tim panjang seperti ular mulai melewati meja pendaftaran di pintu dan secara bertahap memasuki pembakar dupa. Tuan Wu sedang duduk di belakang meja pendaftaran saat ini, mengenakan kacamata baca, memegang pulpen dan kertas, mengumpulkan huobi sambil mencatat kamar yang telah dipilih. Antriannya sangat panjang, dan setelah 20 menit, akhirnya tiba waktunya bagi Ye Chong untuk berbaris. Saat ini, masih ada 3 orang di depan Ye Chong, dan tidak banyak orang di belakangnya. Ketika orang pertama dalam tim berjalan ke meja pendaftaran, Master Wu melambaikan tangannya dan berkata, "Kembalilah, sudah penuh, tidak ada ruang latihan." Orang-orang lainnya sangat tertekan. Murid pertama bertanya dengan enggan, "Tuan Wu, apakah tidak ada ruang tersisa?" Guru Wu mendengus, "Ada 1 ruangan tersisa untuk Chen Gang. Apakah Anda menginginkannya?" Murid itu menjabat tangannya dengan cepat, "Dia lebih suka tidak berada di sini hari ini, berlatihlah di sini, dan jangan berani pergi ke kamar Chen Gang." Semua orang tampak sedih dan siap untuk pergi. Setelah semua orang pergi, Ye Chong juga menghela nafas, dan berkata dalam hatinya, tampaknya besok akan lebih awal. Saat dia hendak pergi, Tuan Wu tiba-tiba menghentikannya, "Ye Chong, kemarilah." Dia melambai ke dia. Ye Chong membungkuk dengan rasa ingin tahu. "Ye Chong, kudengar kamu menyelesaikan misi ini dengan baik. Sepertinya kamu telah mendapatkan cukup koin huowo. Apakah kamu datang ke sini untuk berlatih?" tanya Master Wu. Ye Chong mengangguk dengan senyum masam. "Ya, tapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa pembakar dupa ini begitu populer sehingga bahkan tidak ada ruang untuk berlatih." Pada saat ini, Guru Wu tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak ada ruang? Sebenarnya, saya melihat Anda berada di ujung antrean tadi, dan saya secara khusus memesan kamar untuk Anda." Ye Chong tertegun, "Apa? Anda memesan kamar untuk saya?" Omong-omong, meskipun Ye Chong dan Tuan Wu dianggap sedikit terkait, tapi tidak begitu akrab. "Apakah Tuan Wu akan memesan kamar untuk dirinya sendiri?" Tuan Wu tersenyum dan melanjutkan, "Tentu saja, bagaimana? Apakah Anda menginginkan kamar ini?" Ye Chong terkikik. "Karena ada hal yang begitu baik, jangan sia-siakan." "Tentu saja, Tuan Wu, apa yang kamu inginkan, katakan saja." Tuan Wu tersenyum, "Kamu memang orang yang pintar. Sebenarnya, saya tidak memiliki persyaratan khusus. Saya dengar Anda bekerja di ruang alkimia di aula alkimia, dan Anda juga bisa membuat alkimia." Ye Chong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, Anda cukup mendapat informasi." Ada banyak orang yang tahu bahwa Ye Chong pergi ke aula alkimia, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Ye Chong dapat membuat alkimia. "Saya mendengar dari Sulin Ascension, ada alkemis yang lebih kuat atau semacamnya. Saya kira,
itu adalah Anda. Kata Tuan Wu. Ye Chong mengangguk, tanpa komitmen. Dia samar-samar mengerti apa yang diinginkan lelaki tua itu. Benar saja, Tuan Wu tersenyum dan diam-diam mengeluarkan catatan dari sakunya. Catatan itu digosok itu compang camping. Dia menyerahkan catatan itu kepada Ye Chong. Ye Chong membukanya dan melihat ada resep pil di atasnya, yang merupakan resep untuk memurnikan pil Xiao Guyuan. Ye Chong, bisakah kamu memperbaiki sistem pil ini? Tuan Wu bertanya dengan penuh harap. Ye Chong akhirnya mengerti bahwa Tuan Wu ingin dia membantu dalam alkimia. Ye Chong berkata sambil tersenyum, Tuan Wu, tampaknya meridian di lengan Anda terhalang karena latihan Anda sepanjang tahun, jadi Anda membutuhkan tanaman ini pil. Tuan Wu mengangguk, ya, saya belum membaik dalam 5 tahun terakhir karena lengan saya. Efek dari pil guyuan kecil ini sebenarnya sangat umum dan tidak berguna. Kata Ye Chong. Ketika Tuan Wu mendengar ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chong pasti punya cara untuk mengatakan ini. Ye Chong, apakah kamu memiliki cara yang lebih baik? Ye Chong mengangguk dan berkata, aku tahu pil yang lebih baik, pil Daben Guyuan, yang dapat menyembuhkan meridianmu hanya dalam 3 bulan, kembali normal. Mendengar ini, Tuan Wu menjadi sangat gembira. Benarkah? Ye Chong mengangguk, dan, kebetulan, saya bisa memperbaiki. Oh, Tuan Wu sangat gembira. Dan segera melambaikan tangannya yang besar, berkata, apa yang kamu bicarakan, masuk. Di masa depan, selama Anda ingin datang, beritahu saya sebelumnya, saya akan memesan ruang latihan terbaik untuk Anda. Ye Chong berpikir, ini cara yang bagus. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan Huobi sambil tersenyum dan menyerahkan kepada Guru Wu. Tuan Wu berkata sambil tersenyum, Huobi ini, atasan harus menerimanya. Saya tidak bisa membuat keputusan. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan menerima Huobi dari Anda. Ye Chong tersenyum, tidak setuju, dan bertanya. Lagi, ngomong-ngomong, bolehkah saya pergi ke kamar terakhir? Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Hai Tianjiang kepadanya saat itu. Pada saat ini, Tuan Wu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, bukan karena saya tidak mau, tetapi karena kekuatan Anda tidak dapat menanggung kamar terakhir. Tuan Wu menjelaskan, kamu juga tahu bahwa di bawah pembakar dupa ini, ada pembakaran api tanah alami, sehingga memiliki efek mempromosikan budidaya. Semakin dekat ke bawah, semakin kuat efeknya. Dan di ruangan terakhir, yang posisinya paling dekat dengan api tanah, dengan kultivasi Anda saat ini, sama sekali tidak tahan dengan pemanggangan semacam itu. Kamar seperti ini, belum lagi kamu, bahkan aku tidak bisa masuk, hanya beberapa orang tua di halaman dalam istana Fenxiang yang bisa masuk. Ye Chong mengangguk, tapi dia tidak memaksanya. Ternyata begini, sepertinya tidak mudah masuk ke ruangan terakhir. Ye Chong berkata, oke, kalau begitu saya akan pergi ke ruang pelatihan lain. Tuan Wu tersenyum, jangan khawatir, saya sudah memesankan satu untuk Anda. Ruang kedua dari belakang di area kedua seharusnya di itu yang terbaik kamar dalam toleransi Anda. Ye Chong mengangguk dan berkata, terima kasih. Tuan Wu, kamar. Setelah itu, Ye Chong masuk ke aula pembakar dupa. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong datang ke pembakar dupa. Pembakar dupa ini terlihat seperti bangunan silinder dari luar. Setelah memasuki gerbang, Anda datang ke aula dalam. Di ujung lorong ada tangga yang berputar ke bawah. Berdiri di puncak tangga dan melihat ke bawah, Anda dapat melihat bahwa kedalamannya hampir 100 meter di bawah. Sebuah lingkaran tangga spiral ke bawah, mudah pusing. Di sebelah tangga di setiap lantai, Anda akan melihat banyak ruangan. Masing-masing kamar ini adalah ruang pelatihan Istana Fenxiang. Saat ini, ada tanda yang tergantung di pintu sebagian besar ruang pelatihan, yang bertuliskan, seseorang. Dari lantai atas ke bawah, dengan ketinggian sekitar 50 meter, bagian ini menjadi satu area, dengan total lebih dari 300 ruang pelatihan. Bagian ini berada di atas, jadi efeknya secara alami relatif buruk,
dan cocok untuk beberapa murid dengan fondasi yang lemah. Di Istana Fenxiang, sebagian besar murid berlatih di tingkat ini. Dan dalam kisaran penurunan sekitar 40 meter, ada area kedua. Ada sekitar 100 kamar di sini, dan efek kultivasinya jauh lebih baik daripada area pertama. Tentunya yang bisa datang ke sini adalah semua orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Ruangan yang ditinggalkan Master Wu untuk Ye Chong adalah ruang latihan kedua dari belakang di area kedua. Meskipun mereka semua berada di area kedua, semakin dekat ruangan ke bawah tanah, semakin baik efek kultivasinya. Adapun ruang pelatihan kedua dari belakang, tidak ada tanda yang tergantung saat ini. Kamarnya kosong, tapi tidak ada yang masuk untuk menempatinya, karena kamar ini milik Chen Gang. Ye Chong tidak terlalu memikirkannya, karena yang kedua dari belakang dan yang kedua dari belakang hampir sama tingginya, dan tidak banyak perbedaan di antara mereka. Setelah itu, Ye Chong membuka pintu kamar dan menggantung tanda seseorang di luar. Ye Chong masuk ke ruang pelatihan. Ruang pelatihan adalah ruang melingkar, kosong, kecuali keempat dindingnya, tidak ada apa-apa. Namun, begitu Ye Chong masuk, dia bisa merasakan bahwa aura yang melimpah dan panas yang tak dapat dijelaskan di ruang pelatihan merangsang keinginannya untuk berlatih. Benar saja, itu layak untuk ruang pelatihan pembakar dupa, itu berbeda. Ye Chong merasa bahwa ruang latihan kecil ini lebih kuat daripada Dragon Palace Dojo miliknya. Di sini, saya percaya bahwa Ye Chong akan dapat menembus ranah prajurit tingkat prefektur dalam waktu singkat. Sepertinya dia telah bekerja sangat keras untuk datang ke Istana Fenxiang, dan kemudian dia bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya, dan akhirnya memasuki pembakar dupa untuk berlatih, semuanya sepadan. Segera, dia bisa kembali sebagai orang kuat dan membalas dendam pada semua musuhnya. Dia bisa kembali ke ibu kota dan membunuh Kang Jietian dengan tangannya sendiri. Setelah bersemangat beberapa saat, Ye Chong menjadi tenang, duduk bersila, dan memasuki kondisi kultivasi. Setelah berlatih selama 8 jam penuh, Ye Chong berhenti berlatih dan berjalan keluar sampai Ye Chong berkeringat deras dan mencapai batasnya. Dia sekarang telah mencapai kondisi puncak dari prajurit tingkat Suan Puncak. Ini seperti sebotol air, sekarang airnya sudah penuh ke mulut botol. Selama ada sedikit lagi, dia bisa menembus kemacetan, menjadi prajurit tingkat bumi, dan mencapai medan baru. Ye Chong tahu bahwa jika dia datang untuk berlatih lagi, dia akan bisa memasuki tahap prajurit tingkat bumi. Setelah itu, Ye Chong keluar dari pembakar dupa, menyapa Tuan Wu di pintu, dan pergi. Guru Wu menasihati, jangan lupakan obat mujarab saya. Ye Chong melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan lupa, lalu pergi. Tuan Wu memandang punggung Ye Chong dan tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Tentu saja, dia telah membuat kemajuan pesat, tidak buruk. Malam itu, Ye Chong datang ke aula alkimia. Saat itu sudah larut malam. Dan di ruang alkimia di aula alkimia, kecuali Ye Chong, semua orang sudah beristirahat. Ye Chong datang ke sini untuk memurnikan sejumlah obat mujarab, termasuk obat mujarab Daben Guyuan yang dia janjikan pada Tuan Wu. Sekarang, Ye Chong memiliki keputusan akhir di seluruh ruang alkimia. Semua alkemis di ruang alkimia mengikuti instruksi Ye Chong. Namun, selain gathering key pill, Ye Chong tidak mengungkapkan metode pemurnian pil lainnya. Oleh karena itu, Ye Chong datang ke sini di tengah malam ketika tidak ada orang, hanya karena dia tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Chong sudah berlatih 30 pil Daben Guyuan. Dia terinspirasi oleh Guru Wu. Sekarang, di Istana Fenxiang, dia bukan satu-satunya yang memiliki penyakit tersembunyi seperti Tuan Wu. Saya tidak tahu berapa banyak master, karena latihan bertahun-tahun, menyebabkan kerusakan internal pada tubuh, yang pada gilirannya membuat mereka tidak mungkin maju satu langkah lebih jauh. Hanya dengan membiarkan mereka pulih secara fisik, mereka dapat mencapai level yang lebih dalam. Yang paling dibutuhkan orang-orang ini adalah pil Daben Guyuan. Oleh karena itu,
pentingnya pil Daben Guyuan bagi mereka terbukti dengan sendirinya. Pada saat itu, bahkan jika Ye Chong menjual satu seharga 500.000 huobi, saya yakin banyak orang akan berduyun-duyun ke sana. Dengan cara ini jauh lebih sederhana dan lebih efisien daripada metode Ye Chong untuk mendapatkan huobi setiap kali dia melakukan tugas. Lagi pula, dibutuhkan terlalu banyak waktu untuk melakukan tugas. Ye Chong pertama-tama meninggalkan 3 pil, yang dia janjikan untuk diberikan kepada Tuan Wu. Setelah itu, Ye Chong diam-diam memposting semua pil lainnya di jaring gelap halaman luar. Alamat web gelap itu diam-diam diberitahukan kepada Ye Chong oleh Fatih beberapa waktu lalu. Berbeda dari intranet biasa di halaman luar, berbagai barang selundupan dapat diperdagangkan di web gelap ini. Selain itu, baik pembeli maupun penjual bersifat anonim, dan tidak ada informasi yang dapat ditemukan. Di web yang gelap ini, apa saja bisa dijual, misalnya beberapa harta karun kuno yang tidak diketahui, spesies langka, barang berbahaya, dan sebagainya. Ada juga berbagai macam barang aneh, yang semuanya dijual di atasnya. Bahkan ada orang yang menjual stocking yang dikenakan oleh senior sister Huang Kewei. Dan sepasang stocking ini masih menjadi item terpanas di 10 besar. Ye Chong menoleh dan tiba-tiba menemukan ada banyak penawar di bawah stocking. Di antara mereka, ada penawar lain bernama Big Fat Fish. Ye Chong terdiam, ikan gemuk besar ini adalah nama layar Fatih. Ye Chong membuat nama bersih bernama 24 Kacan Shuai, dan kemudian mulai menjual Daben Guyuan dan di atasnya. Dalam satu malam, 27 pil Daben Guyuan telah terjual. Dark Web adalah tentang transaksi anonim online. Menurut aturan web gelap, Ye Chong meletakkan barang-barang itu di sebuah wadah di suatu tempat di halaman luar keesokan paginya, dan kemudian mengeluarkan uang dari wadah lain. Transaksi selesai tanpa kedua pihak saling bertemu sama sekali. Pembeli dan penjual secara alami tidak tahu siapa pihak lain itu. Namun, Ye Chong sudah memanen cukup huobi selama lebih dari 10 hari. Segera, kumpulan Daben Guyuan dan ini menyebabkan kejutan di seluruh akademi. Banyak murid berspekulasi secara pribadi, siapa yang begitu kaya dan berkuasa, yang dapat mengeluarkan begitu banyak pil sekaligus. Ketika Ye Chong datang ke halaman pria gendut itu, dia menemukan bahwa pria gendut, pria buta, dan Xiao Lingdang sedang berdiskusi di sana. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang itu? 24.000 orang tampan datang baru-baru ini. Kata pria itu, pria gemuk. Saya mendengar bahwa saya mengeluarkan lebih dari selusin pil Daben Guyuan sekaligus dan menjualnya di web gelap. Saya ingin membelinya juga. Tetapi dalam beberapa detik, semuanya diambil oleh orang lain. Little Bell. Said, bagi praktisi, ini obat mujarab. Orang buta itu juga berkata. Little Bell bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Siapa 24K yang tampan ini? Mengapa saya belum pernah mendengar nama layar ini? Pria gendut itu berkata, saya juga tidak tahu. Pria buta itu berkata, pasti jadilah seseorang yang sangat tampan pria jelek. Jika tidak, mengapa kamu begitu narsis? Ambil nama online seperti itu, Ye Chong terdiam, dan mengutuk dalam hatinya, tidak heran orang menyebutmu buta. Kamu buta, siapa yang begitu jelek? Setelah itu, pria gendut, pria buta, dan lonceng kecil itu mulai tertawa tanpa ampun pada nama layar 24 Kacan Shuai. Wajah tua Ye Chong memerah saat mendengarkan, dan dia ingin berdebat dengan mereka beberapa kali, tapi dia masih menahannya. Sebelum semua orang bisa makan, seorang murid dan Fahol tiba-tiba datang mencari Ye Chong, mengatakan bahwa Sulin sedang mencari Ye Chong. Ye Chong sangat terkejut. Sudah sangat larut, untuk apa Sulin menginginkannya? Pria gendut itu menyeringai di wajahnya, mungkinkah Tuan Sulin menyukaimu? Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan pria gendut itu, dan tiba-tiba berpikir, mungkinkah Sulin tahu bahwa dia diam-diam mengutak-atik pil itu? Namun, di Danfatang tidak ada aturan yang melarang jual beli pil. Setelah itu, Ye Chong tidak berani menunda.
dan mengikuti murid itu ke kamar Sulin. Sulin sedang duduk di kamarnya, minum susu, menyilangkan kaki, mengenakan sepasang sutra hitam di kakinya, pahanya terlihat panjang dan lurus. Tidak kalah dengan kaki panjang Huang Kewei. Ye Chong tiba-tiba teringat mimpinya saat itu. Bermimpi Sulin ingin melayaninya. Wajah tuanya tiba-tiba memerah. Sulin mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Bersambung.